Pergi jalan-jalan ke Bakahuni, sempatkan singgah di Batu Raja. Ngaji Al-Quran, yuk di Al-Hasani, tempat yang welcome dan bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai kepada acara inti, yaitu kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Kita bersyukur, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara, dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, ada guru, dokter, pedagang, dan lain-lain, disatukan Allah dengan Al-Quran. Moga Allah jadikan kita tetap istiqomah, mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, dan senantiasa dalam ridha Allah. Amin. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad tanggal 24 Maret 2024. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 bersama guru kita tercinta, Buya Rizal Al-Hasani, yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Desi Yuniosari dari kelas M2. Mari kita sapa Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Buya. Alhamdulillah. Pak Mutamil di mana nih? Di rumah nih Buya. Alhamdulillah sehat. Ya, kita sapa juga Ibu Desi. Sudah siap Ibu Desi, apa kabar? Insya Allah Pak, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik Buya, selanjutnya dipersilahkan Buya Rizal untuk membawakan penguraian ayat surat Al-Maidah ayat 16. Syukran Silakan Pak Buya. Mutamil. Ya, syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita diantaranya nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama insya Allah adalah Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita punya keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baik, terutama Al-Quran. Dan kita juga bisa menghindari hal-hal yang membuat maksiat. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita lalui ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap gerak-gerik kita usahakan selalu bernilai ibadah. Dan pada pagi yang sangat istimewa ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Karena nikmat bersama Al-Quran itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran.
Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang. Dan kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau untuk memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon pada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Hujah kita hanya satu, kita cinta kepada Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita sedang tadabbur ini banyak hal yang kita ketahui. Ada hal-hal kadang-kadang yang kita tahu besok kita lupa. Mudah-mudahan maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Desi Yunia Lestari. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Di Sehat, mana Bu Buya? Desi di Alhamdulillah. Ini si Bu Desi di mana sekarang? Di Bandung, Buya. Alhamdulillah. Saya kapan pindah ke Bandung, Bu Desi? Oh, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Buya. Semoga betah di Bandung ya. Amin, ya Allah. Dulunya bekerja, Bu Desi? Iya, Buya, dulu bekerja di perusahaan asing, Buya, di Bekasi. Oh, sekarang udah pensiun ya? Sudah pensiun, Buya. Oke. Baik, ini ayat Al-Maidah ayat 16 ya? 16. Kapan dapat penugasannya ini? Kira-kira 2 bulan yang lalu, Buya. Berapa kali latihan? Yang intensif kemarin 3 kali, Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar ya? Insya Allah. Oke, begitu udah siap? Insya Allah, Buya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Desi. Silakan Bu Desi. Terima kasih, Buya, atas waktunya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berjuta nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga kita bisa hadir dan berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabiin, dan juga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini, yang membawa kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa penghormatan yang sangat tinggi kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah menyusun metode gramatikal Al-Hasani yang sangat mudah dipahami dan dimengerti, dan sangat menolong bagi pemula seperti saya dalam belajar menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga tercinta selalu dilimpahkan nikmat sehat dan sisa umur yang berkah, agar lebih banyak lagi memberikan ilmu dan manfaat untuk mengisi koper akhirat kita bagi berjuta umat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan rasa hormat yang tinggi juga
saya haturkan kepada Ustadz Pembimbing M2, yaitu Ustadz Fauzi, Ustadz Master, Ustadz Muharman, dan Ustazah Yanti, yang telah dengan sangat sabar dan tidak kenal waktu memberikan ilmu mengajar dan membimbing kami di kelas S2, di kelas M2 September malam, dalam suasana kekeluargaan yang sangat kental. Tak lupa juga ucapan terima kasihku kepada sahabat-sahabat surgaku di kelas M2 yang sangat kompak, perhatian, saling membantu, saling menyemangati, walau mereka punya kesibukan dan aktivitas masing-masing. Khususnya kepada Bapak Das Edwiza yang telah membantu untuk PPT presentasi pada pagi ini. Terima kasih Pak Ed. Terima kasih sama. Teristimewa ucapan terima kasih kepada sahabat yang telah mengajak saya ke Al-Hasani, yaitu Ibu Misdawati dan Bapak Master Jayasmen. Yang keduanya adalah sahabat sejak dari SMA. Terakhir, terima kasih untuk para guru pembimbing yang tidak disebutkan satu persatu. Mulai saya mengenal Al-Hasani dan ikut kelas offline di Sentul, Ibu Ira, Ibu Sispa, Ibu Yanti, Ibu Diana, dan lain-lain. Juga terima kasih kepada anakku yang telah membantu menyiapkan di belakang layar, sehingga saya bisa tampil pada pagi ini. Semoga semua kebaikan-kebaikan tersebut mendapat pahala yang berlimpah, yang berjuta kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah Buya, para ustadz, ustazah, pembimbing, bapak-bapak, ibu-ibu senior, dan teman-teman sahabat surgaku M1 dan M2, serta para hadirin yang telah hadir pada pagi ini. Tibalah saatnya saya mencoba memberanikan diri mengurai ayat suci Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 16. Karena saya belajar di Al-Sani, masih seumur jagung dalam menimba ilmu, tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Mohon kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa memaafkan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat. Mic-nya Bu Desi, mic-nya itu ketutup, mic-nya. Buka. Ulang-ulang ya. Baiklah, saya akan mulai dengan membacakan ayat surat Al-Ma'idah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Minal zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim
wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan mencoba memenggal ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Penggalan pertama, Yahdi. Kedua, Bi. Ketiga, Hi. Keempat, Allahu. Kelima, Mani. Keenam, Ittaba'a. Ketujuh, Ridwanahu. Kedelapan, Subulas Salami. Penggalan ke-9, Wa. Ke-10, Yukhriju. Penggalan 11, Hum. 12, Mina. Penggalan ke-13, Az-Zulumati. 14, Ila. 15, An-Nuri. 16, Bi. 17, Iznihi. Penggalan ke-18, Wa. Penggalan ke-19, Yahdi. Ke-20, Him. 21, Ila. Penggalan ke-22, Sirotin. Penggalan ke-23, penggalan terakhir, Mustaqimin. Jadi Quran Surat Al-Ma'idah ini dibagi menjadi 23 penggalan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengurai setiap penggalan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 ini. Penggalan ke-1, Yahdi, bentuknya KKSAD. Ciri-cirinya diawali huruf Ya di depan. Karena di belakang juga ada huruf Sia, Ya, mungkin saja itu berupa huruf Waw atau bisa juga huruf Ya. Maka di sini berlaku kaidah 1, huruf Sia, poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat. Maka tambahkan huruf Sia di belakang dengan sistem try and learn. Pelakunya adalah huwa, akar kata hadaya, tapi dibaca hada. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus yang artinya dia akan memberi petunjuk. Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan kedua, Bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketiga, Hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan keempat, Allahu. Ini merupakan subjek dari kata Yahdi, artinya Allah. Penggalan kelima, Mani, bentuknya huruf bermakna. Aslinya man, karena sukun ketemu dengan sukun tidak bisa dibaca, maka diberi harakat. Artinya siapa yang. Penggalan keenam, Ittaba'a, bentuknya KKL, ciri-cirinya diakhiri dengan fathah, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar kata tabi'ah,
Pola kata kerja ifta'ala. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 76. Dia telah mengikuti. Penggalan ketujuh, ridwanahu. Di sini bentuknya kata benda majemuk. Ciri-cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari kata ridwana dan hu. Untuk kata ridwana, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya ridwanan. Karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ridwanan menjadi ridwana. Akar kata rodiya. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya ridwanun. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Bisa kita lihat di buku materi halaman 21. Artinya adalah rela. Terdapat dalam kamus Mahmud Munawir halaman 505. Kata kedua, hu, merupakan kata ganti. Artinya nya. Jadi, arti kata benda majemuk ridwanahu, kerelaannya. Penggalan ke-8, subulas salami. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri-cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua diawali huruf alif lam dan diakhiri dengan kasrah. Terdiri dari dua kata, subula dan as-salami. Untuk kata subula, bentuknya kata benda superlatif, KBSL. Akar katanya sabala, kata bendanya sabilun. Pola kata bendanya fu'ulun. Terdapat dalam buku materi halaman 39. Artinya, kita bisa lihat dalam kamus Munawir halaman 607 dan 608. Artinya jalan. Kata kedua, as-salami. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya alif lam diakhiri dengan kasroh. Akar katanya salima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 177. Artinya keselamatan. Jadi, arti kata benda majemuk, subulas salami adalah jalan keselamatan. Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, yuhriju. Bentuknya KKSAD, ciri-cirinya diawali dengan huruf yu, diakhiri dengan domah. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya kharaja, pola kata kerjanya af'ala, kata yang dicari akhraja. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 115. Dia sedang atau akan mengeluarkan. Penggalan ke-11 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-12 mina, bentuknya huruf jar, aslinya min. Karena sukun ketemu sukun alif lam,
maka diberi harakat. Artinya dari. Penggalan ke-13, az-zulumati. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri-cirinya diawali dengan alif lam dan huruf jar, diakhiri dengan kasroh. Ciri objek jamaknya huruf ketiga fathah panjang dengan akhiran ati. Aslinya zulumatin, karena di depan ada huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir pada kata benda, maka zulumatin berubah menjadi zulumati. Akar katanya zolima, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya zulumatun, pola kata benda tunggalnya fu'ulatun, pola kata benda jamaknya fu'ulatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 248 yang artinya gelap gulita. Penggalan ke-14 ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-15 an-nuri, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri-cirinya diawali dengan alif lam dan huruf jar. Aslinya nurun. Karena ada huruf jar yang mengkasrohkan kata sesudahnya, maka nurun berubah menjadi nurin. Karena ada alif lam, maka nurin berubah menjadi nuri. Akar katanya nawara menjadi naro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1474 yang artinya cahaya. Penggalan ke-16 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-17 iznihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri-cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari dua kata, izni dan hi. Untuk kata izni, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya iznun. Karena ada huruf jar di depannya, bi, maka iznun berubah menjadi iznin. Karena bermajemuk dengan kata ganti, maka kata iznin berubah menjadi izni. Akar katanya azina, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 37 dan 38. Artinya izin. Kata kedua, hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi arti kata benda majemuk iznihi adalah izinnya. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-18, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, yahdi, bentuknya KKSAD, ciri-cirinya diawali dengan ya di depan.
Karena ini sama kasusnya dengan penggalan pertama, huruf ya di belakang kita bisa huruf waw atau huruf ya. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat. Maka tambahkan huruf ya di belakangnya dengan sistem try and learn. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya hadaya, dibaca hada. Pola kata kerja fa'ala, artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480. Dia akan memberi petunjuk. Penggalan ke-20, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-21, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-22, sirotin, bentuknya kata benda murni. Cirinya diawali dengan huruf jar dan diakhiri dengan tanwin. Pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 215 yang artinya jalan yang lurus. Penggalan terakhir, penggalan ke-23. Mustaqimin. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya mustaqwimun. Karena huruf waw ini merupakan huruf yang baik hati, sehingga dia menyerahkan harakat kasrohnya kepada huruf sebelumnya. Di sini qaf menjadi ti. Karena huruf sebelumnya sukun tidak berharakat. Karena kasroh ini pasangannya ya, maka waw berubah menjadi ya. Sehingga mustaqwimun berubah menjadi mustaqimun. Karena ada huruf jar di depannya, ila, yang mengkasrohkan huruf terakhir kata benda, maka mustaqimun berubah menjadi mustaqimin. Jadi arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 16. Allah akan memberi petunjuk dengannya siapa yang dia telah mengikuti dengan kerelaannya jalan-jalan keselamatan, dan dia akan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dia akan memberi petunjuk mereka kepada jalan orang-orang yang lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dulu Pak Des bisa. Alhamdulillah. Oke, gimana sih Bu Desi? Alhamdulillah, lega Buya. Alhamdulillah. Walaupun apa lancar ya, tuntas. Iya Berapa Buya. lama belajarnya Bu Desi? Alhamdulillah. Berapa lama masuk September ya? Kemarin. Masuk September Buya. Lalu kan waktu itu Buya bilang ini ada kelas offline Oktober, maka saya ikut gabung di kelas offline Oktober di Sentul. Iya, itu Bu Misnawati udah angkat tangan ya. Jangan ya. Baik, demikian tadi Bapak Ibu ya, yang sudah dibagikan oleh Bu Desi ini, beliau ini junior saya dulu di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi UNAN ya. Iya Buya. Alhamdulillah. Sempat sama belajar ya, saya banyak ketinggalan.
Baik, Bapak Ibu ya. Itu ya tadi surat Al-Maidah ayat 16. Saya nambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah. Allah memberikan petunjuk dengannya. Siapa itu? Manit taba'a ridwana. Orang-orang yang mengikuti keridaannya. Maka Allah menunjukkan subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jadi kita ya ridha sama Allah. Kita walaupun berat ya, sholat bangun pagi berat, kita tetap laksanakan. Ridha kita. Puasa, menahan lapar dari imsak sampai nanti maghrib, ridha kita. Maka kalau kita ridha, jadi kita tidak terpaksa mengikuti jalan Allah ini ya. Sebulan salam. Kemudian wa yukhrijuhum, dan dia mengeluarkan mereka orang-orang yang itu tadi minazulumati, dari kegelapan, dari yang tidak tahu menahu mana yang benar mana yang jadi gelap itu bukan hanya gelap gulita tapi nggak tahu mana yang benar. Maka wa yukhrijuhum minazulumati ilan, dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, dari yang salah pada yang benar, yang tidak tahu menahu tentang kebenaran tahu, jadi mengeluarkan. Kemudian tetap biizni, dengan izin Allah. Jadi semua kita yang dapat sekarang ini ya izin Allah semua. Tanpa izin Allah kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Jadi kita bersyukur ya kita diberikan kesempatan oleh Allah mentadabburi Al-Qur'an. Biizni, dengan izin Allah. Kemudian wayah dihim, dan dia menunjukkan mereka. Siapa itu yang ridha tadi? Ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalannya lurus, orangnya lurus, orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah. Mustaqim itu istiqomah. Jadi istiqomah orang-orang yang istiqomah, yang selalu berbuat baik rutin. Istiqomah dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tiap hari, kalau kita misalnya baca Quran dan tadabbur Quran satu hari, istiqomah kita satu hari. Bahkan kita tingkatkan, mungkin setelah bulan kedua jadi 2 ayat. Ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, inilah ayat Al-Maidah ayat 16 ya, Mumtaz yang dibawakan oleh Bu Desi. Makasih banyak Bu Desi ya. Sama-sama Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ya kita sama belajar, tentu silaf nanti tadi ada yang nggak tersampaikan, ada yang kurang kita baca. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kepada Ibu Moderator kami kembalikan. Silakan Bu Moderator. Bapak Buya. Sorry. Karena banyak warna apa Pak Mutamin. Pak Moderator, Pak Mutamin silakan Pak. Baik, terima kasih Buya dan Ibu Desi yang sudah menguraikan ayat dengan mumtaz. Boleh dikasih pantun Buya? Boleh. Baik, sebelum saya kasih pantun, saya ingin menyampaikan ya bahwa tim MC ini ikut mensupport juga Bu ya dengan memakai baju pink ya. Yang ibu-ibu pakai jilbab pink juga. Cuman saya kurang pink ini ya. Jangan Pak Mutamin nggak boleh pakai pink. Maka tadi ya, lihat pink semua. Ya, udah berusaha Bu ya, ini ada pinknya ya. Aja saya lihat di layar pink semua, tahu nih ibu aja tadi. Pink, kan? ya. Pastinya pink nggak ada ya. Baik, saya sampaikan pantun buat Ibu Desi. Pak Camat ke kota naik taksi, ya. Pedagang di pasar jualan tas. Ya. Selamat buat Ibu Desi yang sudah tenang dan lancar juga mumtaz.